Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur hanya milik Allah. Salat serta salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Syukur kita kepada Allah. Kita masuk di hari yang ke-13 insyaallah. Sahabat, nanti di hari kiamat tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi kekuasaan Allah. Meskipun ketika hidupnya di dunia dia kaya raya, kekuasaannya luas, tetapi nanti di hari kiamat tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi dari kekuasaannya Allah, dari kehebatannya Allah. Pada saat itu Allah menunjukkan kekuasaannya dengan sangat murka terhadap orang-orang yang ketika di dunianya melampaui batas sampai-sampai melupakan perintah-perintah Allah. Nah, pada saat itu kita merasa sangat sekali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah tidak memberikan perlindungan kepada orang-orang yang pertama, orang tua yang berzina. Tidak ada perlindungan dari Allah terhadap orang ini. Dalam sebuah surat di dalam An-Nur ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani faqlidu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldatin wa la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir wa yashhadu adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Sadaqallahul adzim. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sya'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 manusia yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat nanti, yaitu orang tua yang berzina, orang miskin yang sombong, dan orang-orang yang Allah jadikan hartanya yang tidak membelinya kecuali dengan bersumpah dengan namanya, dan tidak pula menjualnya kecuali dengan bersumpah dengan namanya. Hadis riwayat Tabrani. Itu golongan orang pertama yang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Kemudian yang kedua yang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat adalah orang yang miskin dan sombong. Dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'addan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan Allah tambah nikmat itu. Wala in kafartum, tetapi jika kita ingkar, tidak mau bersyukur, inna azabi lasyadid, ingatlah bahwa azabku sangat pedih. Kemudian dalam firman Allah yang cukup panjang, sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasannya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta. Dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahkan ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka kami membenamkan harta Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya sendiri. Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 81. Sahabat, janganlah sekali-kali ketika kita bisa menyelesaikan masalah, kemudian kita katakan bahwa masalah itu bisa selesai karena aku mempunyai kecerdikan, kepintaran. Aku bisa menyelesaikan masalah ini karena aku. Semuanya karena aku. Janganlah sekali-kali mengatakan sih, tapi katakanlah bahwa ada keterlibatan Allah untuk menolong menyelesaikan masalah itu. Semuanya karena Allah. Sembuh penyakit, Allah yang berikan kesembuhan. Dibebaskan dari masalah, Allah yang membebaskan masalah itu. Hendaknya demikian. Orang kaya saja tidak boleh sombong, apalagi orang yang tidak punya apa-apa. Kemudian ketiga, orang yang tidak mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat adalah orang yang suka bersumpah dalam jual beli. Sumpah dalam jual beli. Dalam sebuah hadis dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-halafu manfakotu lisalati mamhakotu lil barokah. Sumpah itu melariskan barang dagangannya, tetapi menghapuskan keberkahannya. Dalam hadis yang lain, at-taziru sodaku aminu ma'an nabiyina wasodikina wasuhada. Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para suhada. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian dalam sebuah hadisnya juga Rasulullah berkata, arba'atu yubgiduhumullah al-baya'ul halaf wal fakirul muhtal wasaykhuz zani wal imamu jair. 4 golongan yang dibenci Allah: penjual yang banyak bersumpah, orang miskin yang sombong, orang tua yang berzina, dan pemimpin yang durjana. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban. Sahabat, ketika kita melaksanakan perniagaan, jual beli, janganlah bersumpah dengan sumpah itu dengan tujuan meyakinkan pembeli bahwa barangannya lebih bagus, barangnya berkualitas, dan harganya murah. Tapi katakanlah dengan sebenarnya dan sejujurnya kondisi barang itu. Kalau dia kualitas 1, katakan kualitas 1. Kalau 2 KW 2, katakan KW 2. Jangan justru dibalik, KW 2 tapi dikatakan KW 1. Wallahualam, mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita agar dalam melaksanakan muamalah jangan sekali-kali melanggar perintah Allah, agar kita bukan saja selamat di dunia, tetapi insya Allah bisa menghantarkan keselamatan di akhirat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.